Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Kemarin kita telah mempelajari tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem, beserta tipe ekosistemnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat mengaitkan keanekaragaman hayati Indonesia dengan fungsi dan manfaatnya. Peserta didik juga dapat menganalisis penyebab-penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri atas 16.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Adanya pulau yang banyak dan perbedaan keadaan alam mengakibatkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Flora dan fauna tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan gambar, bagaimana cara membagi flora dan fauna berdasarkan penyebarannya. Apa saja flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut? Dengan banyaknya keanekaragaman hayati di Indonesia, masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan? Apakah mungkin pemanfaatan keanekaragaman hayati secara terus-menerus mengakibatkan keanekaragaman hayati menjadi punah? Apa saja penyebab-penyebab kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia? Dan upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati tersebut? Untuk menjawab semua pertanyaan, kita lakukan diskusi secara berkelompok dan lakukan pengisian LKPD. Setelah berkelompok, setiap Ananda mencari informasi terkait permasalahan tersebut. Kemudian, diskusikan yang telah ditemukan dengan teman kelompoknya. Dan lakukan pengisian LKPD secara berkelompok. Setelah LKPD diisi, setiap kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas. Dan kelompok lainnya akan mendengarkan, kemudian memberikan komentar. Untuk menguatkan hasil diskusi, coba dengarkan penjelasan berikut ini. Keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau 16.000 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia disebut dengan negara mega biodiversitas karena keberagaman tersebut. Dilihat dari segi biodiversitas, posisi geografis Indonesia sangat menguntungkan. Posisi tersebut mempengaruhi penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Penyebaran flora di Indonesia. Menurut Van Welzen dan Silk, flora Indonesia termasuk pada flora kawasan Malaysiana. Kawasan Malaysiana ini meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Menurut keduanya, flora Malaysiana terbagi menjadi flora daratan Sunda, flora daratan Suhul, dan flora di daerah tengah. Sedangkan penyebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan,
dan kawasan Indonesia bagian timur. Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki banyak manfaat. Adapun pemanfaatan dari keanekaragaman hayati sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Contohnya, padi, jagung, dan ubi. Yang kedua, keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Contohnya, buah mengkudu. Yang ketiga, keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Contohnya, melati dan bengkoang. Yang keempat, keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Contohnya, ulat sutra dan kapas. Yang kelima, keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Contohnya, pohon jati dan kelapa. Yang keenam, keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Contohnya, saat ziarah kubur menggunakan bunga mawar, kenanga, dan melati. Yang ketujuh, keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah. Contohnya, pada padi rojo lele yang akan mewariskan sifat pulennya. Keanekaragaman hayati yang bervariasi di Indonesia akhir-akhir ini sudah mulai berkurang. Hilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, hilangnya habitat. Yang kedua, pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Yang kelima, adanya spesies pendatang. Yang keenam, industrialisasi pertanian. Adapun, upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu konservasi in situ dan ex situ, di mana konservasi in situ berupa cagar alam, suaka marga satwa, dan cagar biosfer. Sedangkan konservasi ex situ berupa kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, taman safari, dan kebun binatang. Setelah presentasi dan penguatan materi selesai, siapa yang bisa menarik kesimpulan pada pembelajaran kali ini?